Hai semua, kembali lagi dengan kita Afda Channel di sini. Hari ini kita akan bahas mengenai soal dan pembahasan AKM Literasi kelas 6 part 2 tahun pelajaran 2003 dan sampai 2024. Nah, di sini kemarin kan sudah dibahas ya mengenai part 1-nya. Di sini ada part 2-nya juga yang terdiri dari 1 sampai 10 soal. Oke, kita lanjut ke yang wacana 1. Paman Beo ingin bernyanyi. Nah, di sini memang teksnya mulai dari sini ya ceritanya ya. Namun Paman Beo tidak kehilangan akal. Ia berangkat menemui kakek kenari, guru dari burung yang belajar berkicau. Di sana banyak anak-anak burung belajar bernyanyi. Saat Paman Beo berlatih mengikuti arahan kakek kenari, selalu terdengar suara kuak-kuak. Anak burung semua tertawa. Sampai akhirnya Paman Beo menjadi kesal. Ia mulai bercerita. Hei kalian, anak-anak burung, dengarkan cerita Paman. Sewaktu muda, Paman adalah burung yang paling pintar bernyanyi. Saking merdunya sampai dipanggil oleh Raja dan Ratu Merak untuk menghibur mereka. Paman juga berkelana dan bertemu dengan Raja Gagak. Ia kagum dan iri mendengar suara Paman. Dicurilah suara merdu Paman oleh Raja Gagak. Dan sampai sekarang Paman tidak bisa bernyanyi lagi. Wah, cerita Paman hebat, tapi semua itu hanya khayalan Paman, lanjut Paman Beo dengan lesu. Aku suka dengan Paman. Besok Paman Beo mendongeng lagi ya, celetuk anak kutilang. Paman Beo mengangguk gembira. Soal yang pertama, yaitu dalam khayalan Paman Beo, siapakah mencuri suara merdunya? Nah, di sini dalam teks cerita tersebut, di sini sudah saya garis bawahi ya, di mana dicuri suara merdunya oleh Raja Gagak. Maka pembahasannya dalam khayalan Paman Beo, suara sangat merdunya sehingga dicuri oleh Raja Gagak. Soal nomor 2, apa saja hal yang dikagumi oleh Paman Beo berdasarkan cerita tersebut? Kamu dapat memilih jawaban lebih dari satu. Oke, yang A, Paman Beo menemui kakek kenari untuk berlatih bernyanyi. Jawabannya itu betul. B, Paman Beo akhirnya dapat bernyanyi dengan merdu. Jawabannya itu salah ya, karena Paman Beo tidak bisa bernyanyi. Yang C, Paman Beo pintar mendongeng meskipun tidak bisa bernyanyi. Jawabannya betul. Ya, yang opsi C itu sehingga membuat anak kutilang itu ingin didongengkan lagi. Maka jawaban pernyataannya betul adalah A dan C. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3, di mana kejadian apa saja yang dialami Paman Beo berdasarkan cerita yang telah kamu baca. Berikan tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan. Nah, di sini ada pembahasan pernyataan 2 dan 4 itu benar, sedangkan 2 dan 3 itu tidak sesuai. Nah, ini sepertinya saya salah meletakkan ini ya pembahasannya. Jadi tidak perlu dilihat ya, karena ini salah. Oke, karena di sini pembahasannya hanya ada dua pernyataan maksudnya. Nah, di sini yang pertama, Paman Beo merasa sedih karena diledek anak-anak burung. Itu jawabannya itu benar ya, karena dia merasa sedih, dia merasa kesal ya. Sedangkan nomor 2, anak-anak burung merasa terhibur dengan mendengar dongeng Paman Beo. Itu jawabannya juga benar ya. Makanya anak-anak itu ingin didongengkan lagi. Jadi pernyataan 1 dan 2 sama-sama benar. Kita lanjut ke soal nomor 4. Pelajaran apa saja yang dapat kamu dapatkan dari cerita tersebut? Kamu dapat memilih lebih dari satu. Oke, untuk pernyataan ketiga belum tentu benar ya, karena ada pendongeng yang bahagia seperti Paman Beo, ada pula yang tidak. Maka yang A, lebih baik menjadi diri sendiri, itu benar ya, lebih baik menjadi diri sendiri. Yang B, terus belajar meski diri sendiri banyak kekurangannya. Kalau dari cerita tersebut itu tidak ada ya yang mengarah ke situ ya. Yang C, berbohong kalau terlihat lebih baik di depan orang lain. Ini pernyataannya benar kalau yang berdasarkan cerita tersebut. Namun dalam kehidupan sehari-hari lebih baik menjadi diri sendiri ya. Tidak perlu kita berbohong untuk baik di depan orang lain. Soal yang selanjutnya, di sini ada wacana 2, jangan takut mencoba. Di sini saya bacakan terlebih dahulu. Panji memiliki bakat dan hobi menggambar. Meski begitu, dia adalah anak yang kurang percaya diri dan tidak punya teman. Ia sering dijauhi oleh teman-temannya. Namun suatu hari ia membuka akun media sosial di telepon genggamnya. Ia melihat poster lomba menggambar komik digital. Ia tertarik untuk mengikutinya, tetapi ia tidak percaya diri. Tok tok tok, suara ketukan pintu membiarkan lamunan Panji. Ternyata ibunya sedang menghampirinya di kamar. Panji, kamu kenapa? Dari tadi tidak keluar kamar, tanya ibu. Ini ibu, Panji mau ikut lomba menggambar komik digital. Tapi Panji tidak percaya diri karena saingannya banyak. Jawab Panji lirih. Oh begitu, ibu tahu kamu punya bakat dan ibu yakin pasti gambaranmu tak kalah bagus dengan peserta yang lain. Hibur ibu. Tapi Bu, suara Panji,
Belum sempat Panji menuliskan ucapannya, ibu langsung menyela. Semua hal yang baik harus dicoba dulu, nak. Jangan takut untuk mencoba, kamu ikut saja. Ibu pasti akan selalu mendukung, ujar ibu. Akhirnya Panji ikut lomba dan sukses menjadi juara 1, mengalahkan peserta dari seluruh Indonesia. Ia berhasil mengalahkan ketakutan dalam dirinya. Kini tidak ada lagi teman-teman Panji yang menjauhinya. Teman-teman Panji justru banyak yang datang ke rumahnya untuk terus belajar menggambar komik digital. Nah, berdasarkan teks tersebut, di sini ada soal ya. Ibu memberi semangat kepada Panji untuk mengikuti lomba komik. Tentu kan benar atau salah kutipan pernyataan ibu ya berikut yang membuat Panji menjadi percaya diri. Berikan tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataannya. 1. Panji, kamu kenapa? Dari tadi kok tidak keluar kamar? Ini pernyataannya salah ya. Kenapa salah? Karena ini bukan pernyataan yang membuat Panji untuk mencari percaya diri. Ini hanya menanyakan kenapa dia tidak keluar kamar. Yang nomor 2, ibu tahu kamu berbakat dan pasti gambarmu tak kalah bagus. Itu juga pernyataan itu benar ya, karena ini merupakan pernyataan yang motivasi agar Panji menjadi percaya diri. Sedangkan nomor 3, semua hal yang baik harus dicoba dulu. Nah, jangan takut untuk mencoba. Nah, ini juga pernyataan benar karena ini menghibur, memotivasi Panji untuk agar dia lebih percaya diri. Oke, selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 6 ya. Nah, berdasarkan teks tersebut, bagaimana penggambaran tokoh Panji? Berikan tanda centang pada setiap pernyataan yang benar. Pernyataan A, Panji sering mengirim komik di media sosial. Jawabannya salah karena Panji ini memiliki sifat percaya diri sehingga dia tidak mengikuti lomba-lomba sebelumnya atau tidak mengirimkan komik di media sosialnya karena dia tidak percaya diri. B, Panji memiliki bakat dan hobi menggambar. Ini pernyataan benar. Di dalam teks itu Panji memiliki bakat dan hobi menggambar. C, ia sering mengikuti lomba menggambar komik. Pernyataan ini salah karena sebelumnya Panji ini tidak memiliki rasa percaya diri yang besar sehingga sebelumnya dia tidak mengikuti lomba-lomba menggambar komik maupun mengirimkan komik yang dia gambar ke media sosial. Yang D, Panji memiliki sifat kurang percaya diri. Pernyataan ini betul karena dalam teks tersebut meskipun begitu dia adalah anak yang kurang percaya diri dan tidak punya teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 7, tuliskan satu hal yang dapat kamu pelajari dari peristiwa yang dialami tokoh Panji dalam teks tersebut. Nah, di sini ada beberapa jawaban ya. Yang pertama yang saya tulis ada harus percaya diri dalam menjalani kehidupan. Yang saya ada pantang menyerah sebelum memulai sesuatu, berani mencoba sesuatu yang memang menjadi hobi kita selama hal tersebut bersifat positif. Mendengarkan nasihat orang tua kita, tidak boleh mengunci teman yang menjauhi kita. Nah, ini dapat kalian pilih salah satu saja dari beberapa opsi ini. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Namun di sini kita baca dulu wacana 3 perang purba. Aku mengenal Turritopsis dorni 3 periode sebelum dinosaurus menguasai dunia. Ia adalah anak tertua sekaligus panglima perang keluarga ubur-ubur. Keluarganya adalah makhluk purba dunia laut. Namun julukan si anggun misterius belum tanggal darinya. Satu-satunya bukti yang menunjukkan keluarga yang telah merombang-ambing di samudra 500 juta tahun yang lalu dinilai belum cukup. Tak satu pun fosil ubur-ubur ditemukan. Ketiadaan tulang belakangnya menjadi penyebabnya. Aku punya pendapat sendiri tentang ini. Aku menjadi saksi perang saudara keluarga besar Cindaria. Pertikaian panjang yang tak bersudahan membuat Turritopsis dorni mengajukan perdamaian. Ia tak sampai hati menyengatkan tentakelnya pada para sepupunya, karang jingga, karang jamu, dan anemon. Namun sikapnya mengundang ciburan. Sejak saat itu keluarga ubur-ubur selalu menjadi bulan-bulanan. Tak ada cara lain, ia menggemblekan adik-adiknya belajar ilmu siasat untuk menghindar, hingga suatu hari ia mendengar semenanjung mangkal lihat dan simpurna terangkat dari dasar laut. Penggerakan kulit bumi menyebabkan endapan karang naik dan membentuk cincin. Diam-diam ia memimpin keluarganya hijrah dan bersembunyi ke dalam cincin itu. Sayangnya anemon mencium pergerakan mereka. Turritopsis dorni terpaksa mengecoh pasukan penyu yang dikendalikan anemon. Turritopsis dorni gagal menyusut hingga pintu gerbang pulau baru bernama Kakaban itu tutup sepenuhnya. Aku menjadi saksi Turritopsis dorni menjalani hidupnya setelah itu. Ia tetap diburu, ia tetap menghindar dan menjauhi para sepupunya. Oke, dari soal nomor 8, berdasarkan isi teks, siapakah Turritopsis dorni? Berikan tanda centang pada setiap pernyataan yang benar. A, anak tertua keluarga ubur-ubur. Jawaban ini atau pernyataan ini betul ya. B, saksi perang saudara keluarga besar Cindriana. Jawaban ini salah karena dia bukan saksinya. C,
C. Panglima perang keluarga ubur-ubur ini jawabannya pernyataannya benar. Jadi pernyataan yang benar adalah A dan C. Lanjut ke soal 9, tapi sebelum ke soal 9, di sini ada pembahasan di mana jawaban yang benar terdapat dalam isi paragraf pertama. Dengan bukti aku mengenal Toritopsis dorsii, 3 dinosaurus menguasai bumi. Di sini ada nih. Dia anak tertua sekaligus panglima perang keluarga ubur-ubur. Jadi langsung ada jawabannya ya, pembahasannya. Nah, nomor 9, pernyataan manakah sesuai dengan sifat dari tokoh-tokoh dalam cerita tersebut? A. Adik-adik Toritopsis dorsii memiliki sifat penakut dan suka menghindar. Jawabannya salah. B. Anemon memiliki sifat yang mudah marah meskipun sebenarnya hatinya baik. Jawabannya salah. Toritopsis dorsii memiliki sifat penuh tanggung jawab dan cinta perdamaian. Pernyataannya betul atau jawabannya betul? D. Karang jingga dan karang jamur memiliki sifat keras kepala dan tidak punya pendirian. Jawabannya salah. Jadi pernyataan yang betul yaitu hanya satu, itu yang C. Toritopsis dorsii memiliki sifat penuh tanggung jawab dan cinta perdamaian. Karena di sini di paragraf yang ketiga, di sini aku menjadi saksi perang saudara keluarga besar Cendeani. Pertikaian panjang tak bersudah membuat Toritopsis mengajukan perdamaian. Oke, selanjutnya soal terakhir. Tentukan pernyataan-pernyataan berikut yang berkaitan dengan latar cerita tersebut. Berikan tanda centang pada setiap pernyataan yang betul. Nah, di sini yang A, pertikaian panjang Toritopsis dorsii dan sepupunya terjadi di dasar laut. Pernyataan betul ya, karena terjadi di dasar laut. B, perang purba yang terjadi bersamaan dengan masa dinosaurus menguasai dunia. Jawabannya itu salah. Karena di sini sebelum dinosaurus menguasai dunia. C, keberadaan makhluk purba dunia laut terombang-ambing di samudra selama lebih 300 tahun. 300 lebih dari 300 juta. Nah, ini betul ya, lebih dari 300 juta. Berarti 500 ini kan lebih dari 300. Jawabannya betul. Oke, sekian video pembahasan soal AKM Literasi kelas 6 part 2. Semoga kalian dapat memahami video dan soal-soal ini dengan baik. Dan jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe. Oke, bye-bye. See you.